Halo, perkenalkan nama saya Desi Tembang, NIM 218118319, kelas S9, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ABK Tunagrahita untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Irene Hendrika, SPSI, MPSI. Strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ABK Tunagrahita. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam materi ini. Pertama, pengertian anak tunagrahita. Yang kedua, ciri atau karakteristik anak tunagrahita. Yang ketiga, klasifikasi anak tunagrahita. Dan yang keempat, strategi atau cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa ABK tunagrahita. Nah, yang pertama, pengertian anak tunagrahita. Menurut PP nomor 71, anak tunagrahita diartikan sebagai anak yang memiliki kecerdasan atau tingkatan IQ di bawah rata-rata anak pada umumnya. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama yaitu kecerdasannya sangat terbatas. Sesuai dengan pengertian dari anak tunagrahita, yaitu anak tunagrahita adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan atau IQ di bawah anak pada umumnya. Jadi anak tunagrahita itu memiliki kecerdasan yang sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu ketidakmampuan sosial. Yang ketiga, keterbatasan minat. Yang keempat, daya ingatnya lemah. Yang kelima, emosinya sangat labil. Artinya, anak ABK tunagrahita sangat susah untuk mengontrol emosinya sehingga emosinya itu berubah-berubah. Kemudian yang keenam, apatis. Artinya ia acuh tak acuh dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketujuh yaitu kelainan badannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak ABK tunagrahita. Nah, anak ABK tunagrahita ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu anak tunagrahita berat, anak tunagrahita sedang, dan anak tunagrahita ringan. Nah, anak tunagrahita berat ini biasanya disebut dengan anak idiot dengan rentangan IQ di bawah 30. Anak tunagrahita berat hanya mampu rawat, artinya ia tidak mampu merawat dirinya sendiri sehingga ia membutuhkan perawatan dan pengawasan yang ketat dari orang di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang ini biasanya disebut dengan anak imbisil dengan rentangan IQ 30 sampai dengan 50. Nah, anak tunagrahita sedang ini sudah mampu latih, artinya ia bisa dilatih mengerjakan tugas-tugas sederhana untuk menolong dirinya sendiri, seperti dilatih untuk mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, dan mengurus keperluannya sendiri dari bangun tidur hingga malam hari. Ia juga sudah bisa dilatih dengan keterampilan-keterampilan tangan sederhana, namun tetap dengan pengawasan dari orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan ini biasa disebut dengan anak debil dengan rentangan IQ 50-70. Anak tunagrahita ringan ini sudah mampu didik, artinya ia dapat belajar keterampilan praktis seperti membaca atau menghitung sampai level kelas 6 SD, tapi harus dididik di sekolah luar biasa, bukan sekolah umum atau sekolah reguler. Ia juga bisa dididik di sekolah inklusi, namun dengan ketentuan memperhatikan kurikulum yang digunakan. Strategi guru untuk meningkatkan atau cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ABK tunagrahita. Nah, anak tunagrahita seringkali memiliki masalah dalam pengendalian emosi, pengendalian fisik, dan keterampilan sosial, tapi masih bisa belajar. Proses pembelajaran pada anak tunagrahita berbeda pada anak pada umumnya. Pembelajaran pada anak tunagrahita harus lebih sering diulang, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Biasanya, anak tunagrahita motivasi belajarnya lebih banyak bersifat ekstrinsik atau berasal dari luar, seperti dorongan dari keluarga dan guru. Oleh sebab itu, guru dan orang tua hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk mendidik anak, seperti guru melaporkan kepada orang tua tentang keadaan anak di sekolah, baik itu dari segi akademik, fisik, sosial, dan emosional.
Kemudian guru melaporkan partisipasi anak dalam berbagai kegiatan di sekolah, hal yang disukai anak ketika belajar, kemampuan atau kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh anak, keterbatasan yang dimiliki oleh anak dalam belajar, dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan orang tua terhadap perkembangan anak. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tunagrahita, yaitu yang pertama, memberikan penguatan. Memberikan penguatan ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal yaitu penguatan yang dilakukan dengan cara memberikan pujian terhadap anak atas hasil kerjanya atau tingkah lakunya atau perihal lain yang dilakukan oleh anak. Contohnya, ketika anak mampu mengerjakan suatu soal dengan benar, maka guru bisa memberikan pujian. Wah, kamu sangat hebat ya. Dengan penguatan seperti ini, maka anak akan terus termotivasi untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbal ini yaitu penguatan tanpa kata-kata namun melalui tindakan seperti acungan jempol, tepuk tangan, dan lain sebagainya ketika anak sudah mampu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu pemberian suatu barang atau hadiah. Anak jika diberikan barang atau hadiah berupa apa saja tentu akan sangat senang sekali. Sama seperti anak pada umumnya, anak ABK tunagrahita juga sangat senang ketika dia melakukan sesuatu terus diberikan hadiah atau barang. Misalnya, ketika anak tunagrahita sudah mampu mengerjakan soal yang rumit untuk tingkatannya, maka tidak ada salahnya jika guru memberikan permen atau coklat atau pensil, pulpen, atau penghapus. Anak tunagrahita tidak memandang apakah itu barang itu mahal atau tidak. Yang pasti mereka akan sangat senang jika mereka melakukan sesuatu terus diberikan hadiah. Nah, selanjutnya yaitu memberi angka. Sama seperti halnya anak pada umumnya, anak tunagrahita juga akan merasa sangat senang jika pekerjaannya diberikan nilai. Misalnya, ketika guru memberikan pekerjaan rumah, hendaknya guru memeriksa dan memberikan nilai. Hal ini tentu akan memotivasi siswa anak tunagrahita untuk terus belajar. Jangan sampai ketika guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada anak tunagrahita, guru tidak memeriksa tugas tersebut. Nah, tindakan ini bisa membuat anak tunagrahita itu justru akan malas untuk belajar, malas untuk mengerjakan tugas. Mengapa? Karena sama seperti anak pada umumnya, mereka pasti akan berpikiran bahwa kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya ini, PR saya ini, atau saya mengerjakan PR saya ini, sama saja tidak akan diperiksa oleh guru. Jadi itu akan tertanam dalam mindsetnya. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru tidak akan diperiksa oleh guru, sehingga mereka akan malas untuk belajar. Oleh sebab itu, guru sangat perlu untuk memeriksa pekerjaan rumah yang diberikan kepada anak. Kemudian yang kelima yaitu memberitahu kepada siswa tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Nah, sebelum guru memulai pembelajaran, sebaiknya guru memberikan tujuan pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan siswa. Misalnya, ketika guru akan mengajarkan tentang berhitung, guru bisa menjelaskan bahwa setelah ia mampu berhitung, anak nantinya dapat berbelanja di pasar dan tidak bingung untuk menghitung uang yang dibawanya. Nah, di samping penguatan-penguatan di atas, sebetulnya masih ada banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk memotivasi anak tunagrahita untuk belajar. Seperti, anak tunagrahita diperkuat motif belajarnya. Selain itu, pihak sekolah, guru, dan orang tua juga perlu melengkapi fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memudahkan proses belajar mengajar. Guru juga perlu untuk menciptakan iklim atau suasana kelas yang menyenangkan untuk belajar. Nah, itu dia strategi atau cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ABK tunagrahita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk calon-calon guru di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.